Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Fadilah Al-Ustaz Dr. Ja'far MA. Pada kali ini saya akan membahas tentang pembaharuan pemikiran Islam di Turki, yang mana referensi yang saya dapat dari buku Profesor Dr. Harun Nasution yang berjudul Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Turki Utsmani merupakan kerajaan Islam yang memiliki masa kejayaan pada abad ke-16. Namun pada abad ke-19 kerajaan ini mengalami pembaharuan pemikiran dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Adapun yang menjadi latar belakang kenapa terjadi pembaharuan pemikiran ini, yang pertama, pada saat itu madrasah hanya memakai sistem kurikulum pendidikan Islam saja, tanpa ada memadukan pendidikan pengetahuan umum di dalamnya. Yang kedua, pada saat itu masyarakat Turki banyak yang buta huruf. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk memasukkan anaknya di madrasah. Beliau, masyarakat setempat, hanya memasukkan anaknya keterampilan di industri pangan saja. Yang ketiga, adanya ide-ide pemikiran barat yang masuk dalam sistem kerajaan. Di balik pembaharuan tersebut tentunya pasti punya tokoh-tokoh yang di belakang itu semua. Dalam ini saya akan membahas satu persatu siapa saja tokoh-tokoh tersebut dan apa saja pembaharuan yang mereka lakukan. Yang pertama, ada namanya tokoh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II ini menjadi sultan pada tahun 1807 Masehi. Adapun pembaharuan pemikiran yang dilakukan dia dalam pendidikan, yaitu memasukkan kurikulum pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah. Yang kedua, beliau mendirikan sekolah-sekolah umum dan sekolah sastra. Di samping itu, beliau juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Yang kedua, sini ada namanya tokoh Tanzimat. Masa Tanzimat ini tentunya banyak tokoh-tokoh dalam pembaharuan tersebut. Yang pertama, ada namanya Mustafa Rashid Pasha, Mehmet Sadik Pasha, Muhammad Ali Pasha, dan Fuad Pasha. Mustafa Rashid Pasha memiliki jabatan Perdana Menteri. Beliau melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Yang mereka lakukan adalah mengutamakan pendidikan umum dan menjauhkan pendidikan agama kepada masyarakat Turki. Yang kedua, Mehmet Sadik Pasha memiliki jabatan Menteri Keuangan, yang mana Sultan tersebut Sultan Abdul Majid. Atas pemikiran Mehmet Sadik Pasha, Sultan Abdul Majid mengeluarkan piagam dua. Pertama, piagam Gulhen, dan yang kedua piagam Humayun. Piagam ini dikeluarkan tentunya untuk kepentingan masyarakat Turki menjadi lebih baik lagi ya. Terus selanjutnya ada tokoh masyarakat di Tanzimat ini. Tokoh-tokoh pembaruannya ada Muhammad Ali Pasha yang memiliki jabatan Menteri Luar Negeri, dan Fuad Pasha yang memiliki jabatan Perdana Menteri. Mereka melakukan bidang pendidikan dengan membangun sekolah Galatasaray, yang mana peserta didik dari sekolah ini berbaur dengan berbagai agama. Yang ada agama Islam dan juga ada agama non-Islam. Dalam sekolah ini mereka juga menganut paham-paham ide barat, sekularisme, sehingga lama-kelamaan madrasah tradisional lama-lama akan hilang dengan paham-paham sekularisme dari barat mereka masukkan ke dalam sekolah tersebut. Selanjutnya ada namanya Gerakan Utsmani Muda. Gerakan ini tentunya ada tokoh-tokoh pembaruan di belakangnya, yang mana tokoh-tokoh tersebut bernama Zia Pasha, Nami Kemal. Mereka melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, yaitu mereka menentang
untuk meniru barat dari semua segala bidang, khususnya juga pendidikan. Yang kedua, pembaruan mereka lakukan adalah menjadikan Turki Utsmani sebagai negara atau sebagai pemerintahan yang demokrasi, karena menurut mereka dengan demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka ingin mengangkat pemimpin seperti yang dicontohkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu dengan membaiat yang diangkat oleh masyarakat. Selanjutnya, Midat Pasha menjadi Perdana Menteri. Beliau memberikan masukan kepada Sultan Abdul Majid untuk melakukan pembaruan bidang pendidikan. Abdul Majid membangun sekolah-sekolah tinggi, ada sekolah tinggi militer, sekolah tinggi hukum, sekolah tinggi kesenian, dagang, teknik, dan sekolah dokter hewan maupun sekolah tinggi polisi, dan Universitas Istanbul yang didirikan pada tahun 1900 Masehi. Selanjutnya ada namanya Gerakan Turki Muda. Turki Muda ini tentunya banyak memiliki tokoh-tokoh yang sebagai berikut. Ada namanya Ahmed Riza, Mehmet Murad, dan Pangeran Sabahuddin. Mereka melakukan pembaruan pemikiran khususnya bidang pendidikan. Mereka berhasil mengembalikan konstitusi 1876. Mereka juga mendirikan sekolah-sekolah guru, yang mana sekolah guru ini untuk mengatasi kebutuhan guru pada saat itu, dan juga memperbarui organisasi pada Universitas Istanbul. Selanjutnya membuka sekolah-sekolah sampai universitas bagi kaum wanita. Dari sinilah banyak muncul polisi-polisi ataupun dokter-dokter hewan dan hakim-hakim dari kalangan wanita. Selanjutnya ada tokoh pembaruan yang bernama Zia Kokal, yang bernama lengkap Mehmet Zia, yang lahir pada tahun 1875 dan meninggal pada tahun 1924 Masehi. Beliau melakukan pembaruan bidang pendidikan, memasukkan nilai-nilai sekuler kebudayaan nasional ke dalam kurikulum. Selanjutnya ada tokoh pembaruan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ini melakukan pembaruan di berbagai bidang, khususnya dia di bidang pendidikan. Beliau menghapus pendidikan agama Islam dan juga menghapus bahasa Arab dan Persia yang masuk dalam kurikulum, sehingga tulisan Arab ini juga diganti dengan tulisan-tulisan Latin. Selanjutnya pada tahun 1930 Mustafa Kemal menghapus pendidikan agama di perkotaan, dan pada tahun 1933 beliau juga menghapus pendidikan agama di pedesaan. Pada tahun 1937 negara Turki resmi menjadi negara sekuler, yang mana ditandai dengan banyaknya menghapus kebiasaan adat istiadat, seperti mereka juga menghapus pemakaian terbus dan diganti oleh pakaian barat, topi-topi barat, dan juga mereka menghapus bahasa azan berbahasa Arab diganti dengan azan berbahasa Turki, dan juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Turki dengan alasan supaya masyarakat Turki lebih mudah membaca Al-Quran dan menghayati dan mengamati isi Al-Quran tersebut. Dan juga hari cuti yang biasanya dijatuh pada hari Jumat diganti pada hari Ahad. Itulah ya pembaruan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, sehingga banyak efek-efek ataupun pengaruh dari pembaruan tersebut yang dirasakan pada pendidikan Islam, khususnya dunia Islam. Banyak sekolah-sekolah Islam di dunia ini yang sudah menganut ataupun mengikuti jejak-jejak yang ada pada saat itu. Khususnya di Indonesia banyak timbul sekolah-sekolah Islam yang berbaur dengan kurikulum pengetahuan umum. Di samping pengetahuan umum juga ada pengetahuan ilmu agama dipadukan dalam kurikulum tersebut. Dan juga banyak sekarang tokoh-tokoh ahli-ahli kimia, ahli fisika, ahli hukum yang juga mereka paham dengan agama, bahkan mereka ada juga yang hafiz Quran dan menghafal hadis. Inilah contoh-contoh pengaruh-pengaruh yang efeknya dirasakan sampai sekarang ini oleh pendidikan Islam, khususnya dunia Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.